Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Goku dikalahkan oleh Trunks dalam menggunakan serapim hijau. Tapi Goku ungkapkan dia belum serius karena baru menggunakan 50% kekuatannya saja. Sebelum itu, cerita akan bergeser pada pemandangan Vegito dan Yamoshi yang sekarang berjalan melalui tanah vulkanik sektor ke-6 sambil tersenyum. Di tangannya, kepala iblis Ginyu KW yang telah meninggal dan dipenggal oleh Vegito. Akan nampak jelas diambil langsung saat iblis itu telah memberikan Vegito informasi yang dia butuhkan. Vegito katakan ini hadiah kecil penyambutan rumahnya. Saat dengan senyuman melebar, dia akan dengan kejam melemparkan kepala tanpa kehidupan itu ke depan ke arah Kaisar Iblis Zuko berada. Kepala berdarah itu kemudian terlihat melambung, melintasi tanah, melompat seperti kerikil di atas air sebelum mencapai kaki Zuko. Sampai tiba-tiba, Zuko menginjakkan kakinya dengan cepat dan juga keras pada kepala iblis Ginyu dan menghancurkannya seketika. Saat melepaskan senyuman seperti goblin yang benar-benar menikmati kebrutalan, Vegito kemudian akan berbicara kepada sosok itu. Vegito menyadari bahwa itu pasti Kaisar Zuko yang terkenal. Sektor yang cukup Zuko miliki di sini sedikit terlalu panas untuk selera Vegito, dan Vegito akan memastikan untuk menurunkan suhu setelah itu menjadi miliknya. Sampai akhirnya sekarang terungkap bentuk tubuh Zuko dengan perawakannya yang pendek tapi juga lebar. Dia melihat ke bawah pada bawahannya yang hancur, yang Zuko katakan bahwa Vegito melakukannya dengan baik. Tapi sangat disayangkan Vegito tidak tahu siapa yang dia lawan. Mungkin di kehidupan berikutnya Zuko akan memberitahu Vegito. Setelah mengucapkan selamat tinggalnya pada Ginyu, kemudian dia akan memfokuskan perhatiannya pada Vegito lagi. Zuko ucapkan selamat datang di sektor ke-6, atau haruskah dia katakan selamat datang kembali wahai Lucifer. Seketika baik Vegito dan juga Yamoshi kemudian akan terkejut oleh ucapan Kaisar Iblis itu. Yamoshi berpikir lebih dalam dan bertanya-tanya pada Vegito apa yang sebenarnya dikatakan iblis itu. Tapi sebelum Vegito bisa mengatakan sepatah kata apapun, Kaisar Zuko menyuruh Vegito untuk jangan memperdulikannya. Baginya itu hanyalah kata-kata orang tua, dan selain itu bukan tempat dia untuk mengungkapkan sesuatu yang seharusnya sudah Vegito ketahui sendiri. Sebaliknya, dia akan memanggil Vegito sebagai tumpukan daging mulai sekarang. Sesuatu yang seharusnya mereka ketahui, tapi kata-kata dari Zuko ini hanya akan membuat Yamoshi merasa lebih khawatir. Karena dari perkataan iblis itu jelas benar-benar mengatakan bahwa Lucifer masih ada di sini di tubuh Vegito. Apa sebenarnya yang terjadi? Yamoshi sendiri belum bisa memecahkan misteri seperti ini. Tapi sebagai tanggapan, Vegito hanya akan tersenyum menahan kejengkelannya. Untuk beberapa alasan, saat urat akan menonjol dari dahinya, dia akan berkata dengan tidak menyenangkan. Vegito tegaskan dia tidak tahu omong kosong apa yang Zuko katakan sekarang, tapi ucapannya mulai membuat Yamoshi temannya menjadi sedikit gugup. Nama yang iblis itu sebutkan yaitu Lucifer. Dia menyingkirkan badut itu beberapa waktu yang lalu. Dan kekuatan yang Zuko rasakan sekarang ini, Vegito dapat meyakinkannya ini adalah kekuatan dirinya sendiri. Tapi sebelum Vegito bahkan menyelesaikan kalimatnya, yang mengejutkan baik Yamoshi maupun Zuko, Vegito akan sepenuhnya menghilang dengan Kaisar sendiri melebarkan matanya dan bertanya-tanya. Tiba-tiba Vegito muncul kembali, tapi kali ini tepat di depan Zuko dengan telapak tangannya menghadap lurus ke arah tubuh Kaisar Iblis tanpa sepatah kata apapun. Sampai kemudian Vegito melepaskan ledakan raksasa yang seketika sepenuhnya menyelimuti tubuh Zuko. Seluruh keberadaannya menghilang dalam sekejap saat ledakan besar terlihat dari jauh akan menyebabkan bahkan Yamoshi terkejut. Dia memberitahu Vegito untuk tidak gegabah dalam melawan Kaisar Iblis. Tapi sayangnya, pada akhirnya Vegito akan dibiarkan sendirian. Sisa-sisa Kaisar Zuko sekarang hanya debu di udara. Dengan Vegito sendiri tidak mengatakan sepatah kata apapun lagi. Hampir dalam pikiran yang mendalam, Yamoshi benar-benar terkejut melihat Kaisar Iblis dikalahkan lagi dalam sekejap mata. Tapi secara perlahan, Vegito memutar kepalanya dengan menunjukkan mata serapi merah terlihat jelas. Vegito akhirnya akan memecah keheningan, di mana dia mengajak Yamoshi untuk segera pergi pada sektor berikutnya.
membuat Yamoshi semakin terkejut mendengar suara Pegito yang tiba-tiba berubah menjadi berat. Dalam adegan yang mengejutkan, Yamoshi dan kita semua yang nonton akhirnya ditunjukkan dengan perubahan Pegito. Sepertinya benar tentang ucapan Trunks bahwa sisa-sisa Lucifer masih berada di dalam tubuh mereka saat ini. Kemudian cerita berlanjut dengan Yamoshi yang masih berdiri dengan benar-benar terkejut dan campuran rasa takut, kebingungan setelah mendengar bukan hanya mantan Kaisar Iblis yang memanggil Pegito sebagai Lucifer sendiri, tapi kemudian mendengar kata Ayo Seiyan. Kata-kata itu langsung dari mulut Pegito yang mengerikan, karena kata-kata itu yang biasa diucapkan Lucifer pada mereka. Saat tubuhnya gemetar tak terkendali, dia bergumam bahwa suara itu, jangan bilang itu benar adalah Lucifer. Dia tidak mungkin masih mengendalikan Pegito. Dan untuk sesaat, ketika Pegito muncul melayang di udara, seperti semacam malaikat kegelapan, akan ada keheningan yang mematikan karena tidak ada pihak yang mengucapkan sepatah kata pun. Sebelum Pegito yang tersenyum dengan mata terpejam, akhirnya memecah ketegangan. Pegito membalas kekhawatiran Yamoshi tapi mengatakan sesuatu yang cukup aneh. Dan perkataan yang membingungkan ini tentu saja membuat Yamoshi geram disertai amarah yang meluap-luap. Pegito tegaskan dia tidak akan membiarkan ini terjadi. Jika Pegito akan mengulang sejarah dan meninggalkan multiverse dalam bahaya yang lebih besar, maka Yamoshi akan menghentikan Pegito sekarang. Yamoshi berubah menjadi Super Saiyan 2 dan meraung dengan kilat biru yang intens. Dengan aura emas Yamoshi, dia bersiap untuk menghentikan Pegito. Tapi di tengah semua amarah dan geramannya, itu semua akan terhenti ketika tiba-tiba mata Yamoshi menyadari bahwa tidak semuanya berjalan dengan baik. Karena Pegito muncul di belakangnya dan akan bereaksi terhadap Yamoshi yang kini saling membelakangi. Saat Yamoshi yang sekarang gemetar sekali lagi dibiarkan membeku oleh tekanan dahsyat Pegito. Kemudian Pegito sekarang melihat ke belakang dengan mata serapi merah dan akan tersenyum menyeramkan saat dia menyapa Yamoshi dan menekannya. Pegito nggak tahu kalau Yamoshi akan mulai meringis seperti wanita kecil. Dia beritahu mengapa repot-repot meningkatkan kekuatannya, padahal Yamoshi jelas-jelas tahu perbedaan kekuatan mereka sekarang. Jadi, Pegito menyuruh Yamoshi tenang dan hentikan kekuatannya sebelum Pegito memusnahkan Yamoshi seperti cacing kecil. Yamoshi membenarkan ucapan Pegito dan menyesal dengan gertakan yang dia lakukan ini. Mendengar itu, kemarahan Yamoshi pun kini hanya akan berubah menjadi frustasi saat Yamoshi sendiri akan menunduk. Dia menyadari bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak akan pernah bisa mengalahkan pembunuh dewa. Tapi Pegito yang sekarang melihat ke belakang dengan wajah yang lebih santai dan matanya kembali normal akan menenangkan suasana. Pegito minta Yamoshi mengingatkannya untuk tidak bercanda dengan Yamoshi seperti ini lagi. Dan dia tegaskan jika Yamoshi benar-benar berpikir Lucifer masih ada di dalam dirinya, Yamoshi harus ingat siapa tepatnya yang sudah mengirim mereka ke alam iblis sialan ini. Sebaliknya, Pegito memberitahu mereka akhirnya mencapai titik tengah di sini. Mereka seharusnya merayakan keberhasilan ini. Nampak Yamoshi yang sekarang sudah tenang akhirnya kembali ke bentuk dasar dan hanya akan menjawab dengan enggan. Yamoshi setuju dengan Pegito bahwa Lucifer yang sudah membuat mereka di sini dan harusnya mereka merayakan setengah jalan ini. Hingga tiba-tiba Pegito terbang ke depan menuju tempat lain sambil melihat ke belakang untuk melupakan semua yang baru saja terjadi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pegito ingin Yamoshi cepat mengikutinya. Iblis Ginyu baginya sangat berguna karena bahkan memberitahu Pegito di mana tahta berikutnya berada. Sayang sekali dia harus mati dengan tragis meskipun Pegito yang melakukan itu. Saat Yamoshi dengan punggung membelakangi tetap diam sejenak hingga mengatakan yang bisa dia lakukan hanyalah percaya pada kata-kata Pegito. Beberapa jam kemudian setelah duduk di tahta dan memasuki portal seperti biasanya, Pegito dan Yamoshi sekarang akan menemukan diri mereka di sektor kelima. Akhirnya berjalan bersama melintasi bukit pasir di tempat yang terlihat seperti gurun kering. Dan dengan gaya mengeluh yang khas, Pegito hampir tidak senang dengan suasana seperti ini. Pegito baru tahu jadi seperti inilah sektor 5 yang terkenal hebat yang dibanggakan oleh Krem pada dia sebelumnya. Karena itu tidak pantas bagi Pegito mempercayai pendapat tiruan Frieza sialan itu. Tempat ini baginya adalah tempat sampah lainnya. Mungkin tidak sepanas sektor ke-6, tapi juga tidak terlalu sejuk. Dan Yamoshi yang lebih fokus dan prihatin dengan hal-hal penting akan melihat sekeliling.
Dan sebaliknya, Yamoshi memberitahu bahwa Pegito adalah kaisar iblis di sini sekarang. Seharusnya tidak ada iblis baru yang bisa merebut tahta tanpa mengalahkannya lebih dahulu. Yang harus Pegito lakukan hanyalah mencari beberapa iblis seperti biasa. Mereka kemudian akan melakukan persis seperti yang Pegito katakan. Dan Pegito yang baru sadar akan hal tersebut kemudian menoleh untuk mencari iblis kroco di sekitar sini. Tapi saat tak menemukannya, Pegito mempunyai ide yang tepat untuk mendapatkan perhatian para iblis. Sampai tiba-tiba, Pegito menciptakan bola energi di telapak tangannya, di mana energi Pegito akan terkonsentrasi menjadi bola ki yang kuat. Dia berjalan maju mendahului Yamoshi, dengan Yamoshi penasaran apa yang sebenarnya Pegito ingin lakukan sekarang. Padahal, Yamoshi menyarankan kalau mereka cuma perlu terbang dan mencari beberapa iblis. Terlepas dari itu, hanya mengikuti keinginannya sendiri, Pegito seketika meluncurkan bola energi itu yang mengarah pada suatu tempat. Tapi bahkan saat Yamoshi akan menyaksikan ledakan aneh itu, di dalam hatinya dia akan merasa lega. Dia berpikir setidaknya Pegito tidak mengarahkan bola itu padanya. Dalam sesaat, pancaran energi akan bergerak begitu jauh ke langit hingga hanya akan tampak seperti bintang kecil yang berkilauan. Sebelum dalam ledakan raksasa, meskipun jauh, itu akan melepaskan kekuatan energi dan cahaya yang hampir tampak seolah-olah telah mencapai tepat di dekat wajah para Saiyan di sana. Kekuatan mereka begitu besar sehingga bahkan Yamoshi akan terdorong mundur, menutupi dirinya dengan tangannya. Dia menggerutu menyebut Pegito bodoh dan tahu Pegito pasti akan melakukan sesuatu yang konyol lagi. Sedangkan Pegito sama sekali tidak tergerak dan tidak terpengaruh oleh serangannya sendiri. Dia hanya akan melihat lurus ke cahaya yang menyilaukan dengan senyuman santainya. Pegito menyuruh Yamoshi menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Saat ledakan besar itu tampaknya hanya tumbuh dalam ukuran dan intensitas, akan sulit untuk dipahami Yamoshi apa yang mungkin dimaksud oleh Pegito. Hingga di kejauhan, sekelompok makhluk iblis tak dikenal tiba-tiba memperhatikan gangguan di sektor mereka. Dan dengan hampir memiliki perasaan gembira, iblis itu kemudian tanpa rasa takut bergegas langsung menuju keributan itu, terlepas dari peringatan teman-temannya yang lain. Tapi saat dia mencapai puncak tempat ledakan itu berasal, tidak ada yang tersisa untuk dilihat. Memutar kepalanya dengan liar, makhluk berkepala berantakan itu kemudian berkata, "Pasti ada seseorang di sini." Sampai akhirnya dia melihat ke bawah, yaitu menemukan dua tamu Saiyan-nya, seolah-olah mengenali salah satu dari mereka. Dia akan langsung berteriak, memanggil Pegito sebagai kaisar yang telah kembali ke sektor ini. Dan Pegito beritahu Yamoshi itulah rencana yang dia buat tadi. Yamoshi hanya akan mengamati dengan rencana Pegito yang tampaknya telah membuahkan hasil seperti jarum jam. Pegito yang hanya menatap dengan senyuman, dia memberitahu iblis itu seperti bertemu selebriti. Padahal dia belum pernah melihat Pegito sepanjang hidupnya. Jadi Pegito merasa dia lebih baik pergi menandatangani beberapa tanda tangan. Kemudian Pegito terbang untuk menemui iblis tersebut. Iblis itu menyambut Pegito dengan ramah, di mana Pegito akhirnya berhenti tepat di depan iblis itu. Pegito mengucapkan terima kasih, tapi sekarang dia punya tugas untuk iblis itu, yaitu Pegito menyuruhnya membuka jalan menuju kastil di sektor ini. Pegito yakin dia tahu cara melakukannya, dan Pegito tidak ingin iblis itu sampai mengecewakannya. Iblis itu sangat patuh dan akan melakukannya sekarang. Kemudian dia akan dengan gugup mengadukan pukulannya ke telapak tangannya untuk merapalkan mantra. Dan dengan ucapan itu, seperti seorang budak yang diperintah, iblis yang antusias itu akan membuka portal di depan kaki Yamoshi. Di tanah, retakan portal akan mulai terbuka sebelum meluas dengan cepat ke hamparan yang lebar. Pegito merasa senang sekali dan memuji iblis itu memang pelayan yang baik. Sebelum itu, Pegito ingin tahu siapa nama iblis ini. Dalam pergantian peristiwa yang tidak terduga, pembunuh dewa bahkan kemudian mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Mengejutkan iblis itu sangat senang, seorang kaisar memberinya jabat tangan sekarang. Karena dia melihat dirinya begitu rendah dibandingkan dengan bangsawan, tentu ini adalah hal yang langka baginya. Sebelum dengan cepat, iblis itu mengambil kesempatan impiannya dan meraih kembali tangan Pegito. Matanya terpejam dengan senyuman lebar, seolah menahan air mata. Dia menyebutkan namanya sebagai Pin, di mana Pegito pernah mendengar nama yang lebih aneh daripada itu. Pegito ucapkan terima kasih dalam bahasa Jepang, yang tentu aja membuat iblis remaja itu bingung dengan sapaan asing seperti itu. Dia cuma penasaran apa artinya arigato. Dan dengan tatapan yang hampir sedikit kecewa,
Pegito kemudian akan menanyakan kenapa para iblis tidak tahu banyak tentang bumi. Pegito beritahukan itu adalah perasa dari tempat asalnya berada, yang artinya terima kasih. Setelah akhirnya mengerti, iblis itu segan menerima rasa terima kasih Pegito. Sebaliknya itu adalah sesuatu kehormatan baginya bisa melayani Pegito. Dan dengan cara menjilat yang sebenarnya, iblis muda itu akan mengatakan semua yang dia bisa untuk menenangkan pembunuh dewa. Dengan senyuman di wajahnya, Pegito akan setuju untuk mengajarinya lebih banyak tentang apapun. Tapi tiba-tiba, Pegito kemudian akan mengeluarkan pernyataan yang menakutkan, di mana Pegito akan mengajarkan banyak bahasa Jepang padanya. Namun, seolah-olah dalam mode yang benar-benar tidak berperasaan, Pegito kemudian akan membuka matanya untuk memperlihatkan serapi merah sambil mengucapkan kalimat khasnya, yaitu Hakai. Dalam sekejap, menghapus iblis itu di depan matanya, walaupun Pegito menyebutnya sebagai pelayan yang baik. Pin benar-benar menjadi ketakutan sekali saat tahu Pegito tuannya malah mengkhianatinya sekarang. Dari bawah, kedua temannya akan menyusul. Dengan air mata mereka hanya akan menonton saat teman lama mereka ada di sana dan menghilang selamanya. Pegito segera menyadari tangisan mereka dan mengalihkan pandangannya ke arah mereka dengan senyuman congak. Pegito menyuruh mereka tidak khawatir karena dia tidak akan membiarkan mereka meninggalkannya. Mereka berdua telah melayaninya dengan baik. Secara bersamaan, Pegito kemudian akan mulai mengangkat tangan kanannya ke udara sebelum menjentikan jarinya dengan santai. Mereka berdua kemudian akan menyaksikan saat satu sama lain lenyap ke dalam ketiadaan. Semuanya secara membingungkan oleh tangan orang yang pernah mereka kenal sebagai kaisar. Dan Pegito yang sudah meninggalkan jejak sakit hati dan kehancuran di belakang, kemudian hanya akan dengan cepat meluncur ke portal di bawah saat jeritan terakhir iblis masih terdengar. Meninggalkan Yamoshi untuk melihat ke bawah dan merenung. Yamoshi sadar kalau Pegito mungkin bukanlah Lucifer, tapi dia bertanya-tanya apakah bahkan Lucifer akan melakukan hal-hal kejam yang Pegito lakukan ini. Karena Yamoshi merasa Pegito lebih kejam daripada Lucifer. Sebelum tanpa pilihan lain, Yamoshi juga kemudian akan melompat masuk ke dalam portal, mengikuti Pegito seperti anak buah. Dan dari sinilah hal-hal akhirnya akan berubah suasana menjadi lebih ringan. Saat salah satu dari beberapa tim yang dibuat Bulma dari petarung terhebat di bumi kemudian terlihat berjalan menyusuri jalan setapak hutan di planet asing. Mereka adalah Bardock, Trunks, dan cucunya yaitu Goten. Saiyan tua dengan penutup matanya yang masih terpasang akan menoleh kepada cucunya dan bertanya, bagaimana rasanya menghabiskan waktu dengan kakeknya untuk sekali ini. Bardock tahu kalau Goten dan ayahnya terlihat mirip, tapi anehnya, bagaimana Bardock lebih sering melihat Goten daripada melihat Goku sejauh ini. Goten yang harus berpikir keras akan menggaruk kepalanya. Ia berkata, meski belum terlalu mengenal Bardock, tapi Goten merasa juga tidak terlalu mengenal ayahnya. Dia berkata jujur bahwa Goku bahkan belum lama ada di kehidupan ini. Goten baru bertemu dengan Goku beberapa tahun yang lalu. Tentu aja Goten yang berpikir kembali akan mengingatkan kita semua bagaimana Goku contoh ayah yang paling teladan baru pertama kali melihat Goten kembali di Busaga pada turnamen seni bela diri dunia. Membuat Bardock sedikit bingung dan dia berpikir secara dalam kenapa Goku bahkan tidak ada di sekitar anaknya saat itu. Sampai sekarang dia juga mengakui dirinya tidak terlalu sering ada. Dan sialnya, dia merasa buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Untungnya Bardock tidak membawa Gin istrinya ke sini. Karena tidak akan ada alam semesta yang tersisa untuk diselamatkan jika sampai Gin tahu. Dan mendengar semua diskusi ini, Trunks yang bangga ingin membicarakan ayahnya sendiri juga sekarang. Trunks katakan bahwa ayah Goten tidak hebat, tapi ayahnya di sisi lain, dia selalu membawanya ke taman sepanjang waktu untuk bermain. Karena itu Trunks sangat bangga kepada Vegeta ayahnya. Lalu bakal seperti apakah kelanjutannya? Apakah mereka akan bertemu iblis yang kuat juga? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.